Tuhan Yesus, kita sudah dikenyangkan dengan makanan jasmani yang boleh kita nikmati bersama, dan kita akan mulai untuk season yang keempat. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan karena kita tujuan kita untuk melayani Tuhan. Di sini kita harus tetap setia untuk terus menyembah, dan kita bersama-sama karena kita adalah hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan pujikan hati sebagai hamba. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah kami lalui untuk menikmati berkat pemeliharaan Tuhan berupa makan minum, dan bila dengan kekuatan yang dalamnya memberi kami semangat dan sukacita dan kekuatan baru untuk melanjutkan kegiatan untuk mengikuti pembinaan pada siang hari ini. Tuhan, tolong kami, dan biarlah Roh Tuhan menaungi kami sehingga kembali apa yang disampaikan kepada kami sungguh memperoleh tempat di setiap hati kami dan memberkati kami, membekali kami, dan terus membakar hati kami untuk melihat Tuhan yang telah mengasihi kami, dan untuk kami melihat diri kami yang hina-hina, untuk kami mempersembahkan hidup terbaik kami untuk Tuhan. Untuk Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian sesi terakhir ini. Mohon Tuhan memberkati kami dan urapi juga hamba Bapak Pendeta Dwi yang akan menyampaikan materi kepada kami. Kami menyerahkan waktu ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami serahkan kepada Bapak. Ada Pak.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Tenaga. Tambah. Ya. Tengah ini kan, kolong tengah ini begitu padat. Kan kolong yang sebelah sana agak lebih ringan daripada yang kiri. Mudah-mudahan tidak jomplang ya. Ya Bapak Ibu, dari kemarin kita bicara tentang ibadah. Jadi apa yang kita bicarakan dari kemarin itu sebenarnya ingin mengajak kita melihat hal-hal mendasar ketika kita itu bicara tentang ibadah secara umum maupun secara khusus. Tadi di sesi 3 Pak Karci sudah menjelaskan banyak hal. Ya mungkin lebih praktis dari yang kemarin gitu ya. Tetapi sebenarnya perlu diketahui ada di sini. Mati ada. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa tujuan dari seminar kita itu bukan dalam pengertian bagaimana caranya kita itu menyusun sebuah ibadah. Tapi seminar ini sasarannya adalah bagaimana kita memberikan landasan dari sebuah ibadah. Makanya tadi ketika di sesi 3 tadi di awal di bagian pendahuluan ada katakan kesaksian ataupun respon dari Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menindaklanjuti. Bapak Ibu sebelum kita bicara bagaimana tindak lanjut dari seminar ini, biasanya kalau kita ini dengar sesuatu, kita itu begitu menggebu-gebu gitu ya. Segera kita mau ngomongin ke orang lain, mau cerita sama orang lain. Tetapi yang paling penting itu adalah mari kita endapkan itu. Apakah kita sudah berbagian dengan apa yang kita terima dari kemarin dan hari ini? Benar-benar itu bisa kita mengalami, bukan hanya secara teori, tetapi oh beginilah seharusnya saya itu melakukan ibadah yang benar. Bagaimana sih sebagai seorang penyembah yang benar itu seperti apa? Jadi jangan terburu-buru kita mau cerita sama orang lain. Jangan terburu-buru kita ingin orang lain harus dengar ini. Jangan dulu. Lebih baik kita yang ikut dari kemarin sampai hari ini, mari kita mengevaluasi diri kita, sehingga kita kepada satu titik di mana oh seperti inilah ibadah yang benar. Dan ketika saya mempersiapkan sebuah pelayanan ibadah, nah khususnya kalau kita bicara salah satunya adalah ibadah hari Minggu, inilah hal-hal yang harus saya lakukan. Nah di sesi 4 ini saya ingin bicara kalau dimasukkan praktis itu bukan bagaimana caranya menyusun sebuah ibadah, bukan. Kita lebih kepada hal-hal yang kita hadapi di dalam pelayanan kita, khususnya dalam pelayanan ibadah. Ya, kadang pelayanan. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu. Matius 15 ayat 8 sampai 9. 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan dirinya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan jalan yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Pernahkah kita merasa kita mengikuti sebuah ibadah itu kita merasa percuma? Percuma ibadah, percuma berdoa.
Artinya nggak ada manfaatnya. Untuk apa ibadah itu? Nggak penting. Sehingga itu menjadi persoalan di dalam sebuah ibadah. Nah sekarang kita balik, yang ngomong percuma itu bukan kita, tapi Tuhan. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan ngomong doa. Jadi ngomongnya pinter, tutur katanya luar biasa, bahkan liturgi itu disusun sedemikian rupa dengan bahasa yang sangat bagus ya. Bapak Ibu kalau kita mengikuti seremonial di pemerintahan gitu ya, yang pimpin itu kan luar biasa ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, para hadirin yang kami hormati, yang kami tata sendiri. Apalagi kalau liturginya manten. Liturginya manten pakai bahasa Jawa lagi. Pakai ningkong ningkung. Nah, kita bisa bayangkan itu betapa itu bahasa itu tertata. Nah ibadah juga bisa seperti itu. Tapi Tuhan katakan apa? Itu hanya di bibir. Padahal hatinya. Nah sekarang coba kita rasakan, seandainya kita ini ibadah, terus Tuhan ngomong gitu, kita bisa terima? Itu seperti yang di Matius 7 itu. Aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku melakukan mukjizat demi namamu. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Tuhan Yesus nggak katakan, nggak geleng kepala. Tuhan Yesus katakan, enyala engkau. Itu sebuah perkataan yang kasar lembut. Sebenarnya nadanya sama dengan ini. Ibadahmu itu hanya ucapan bibir, tapi hatimu sebenarnya nggak terpaut kepada aku. Nah, makanya tidak heran banyak orang kecewa dengan ibadah. Apalagi kalau ibadah bersama. Dan tadi sudah dijelaskan Pak Kaji ya. Nggak ngangkat yang diangkat apa? Kalau mau ngangkat ya ibadah sambil bawa barbel gitu, supaya ada yang diangkat gitu. Ibadah itu tidak tergantung dengan mood kita, ya. Tergantung yang kita mood itu apa. Kalau Bapak Ibu jam sekarang ini mood kopiko, ya, itu beda kalau Bapak Ibu jam sekarang ini minum apa, ngemut ada permen yang rasa kayu putih. Bukan karena tergantung suasana hati, memang ada hubungannya dengan hati. Makanya tadi dikatakan apa? Dalam bahasa Jawanya itu unconditional. Tidak bergantung dengan situasi dan kondisi. Seperti kasih Allah yang unconditional. Kasih Allah itu bukan kasih karena, tapi kasih walaupun. Ya kan? Jadi walaupun suasana hatiku saat ini sedang tidak nyaman, justru ibadah itu harusnya menjadi satu obat untuk membuat hati kita ini menjadi lebih tenang. Jadi jangan katakan percuma. Dan itu akan menjadi percuma kalau itu hanya di bibir saja. Kita memuji aku, memuji kebesaranmu, aja Tuhan sampai di bibir.
berkarya. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Hilangkanlah hati yang nyanyi itu enggak salah. Kita mau nyanyi di dapur, di kamar mandi. Yang enggak suka hanya orang yang sakit gigi. Nah, dia tersinggung karena dengar orangnya. Nah, katakan percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran-ajaran mereka adalah perintah manusia. Jadi sebenarnya tidak berfokus kepada perintah Tuhan. Jadi kalau beribadah itu bukan dasarnya itu adalah perintah Tuhan, tetapi karena sebuah aturan. Nah, tadi sudah disinggung. Orang Kristen kalau nggak pergi ke gereja ibadah hari Minggu dianggap orang nggak beragama. Itu kan aturan. Oleh karena itu butuh satu pengenalan yang orang katakan nggak kenal maka nggak. Kita nggak kenal Tuhan dengan baik. Rasa sayang kita kepada Tuhan pun nggak ada artinya. Lagunya sayang, sayang, disayang, aku disayang. Tapi pertanyaannya kalau dibalik, kita sayang Tuhan. Kenapa orang nggak bisa menyayangi Tuhan, nggak bisa mengasihi Tuhan? Ya karena dia nggak kenal. Mereka itu dibutuhkan satu pengenalan. Pengenalan itu adalah penting sekali. Kalau kita tidak kenal akan Tuhan, maka kita sebenarnya tidak tahu kita ini sedang mengasihi siapa. Pernah? Atau apakah Bapak Ibu, saudara-saudara mengalami mengasihi seseorang yang tidak dikenal? Jadi walaupun tadi Pak Kaci katakan orang yang lahir di tahun 30-an, walaupun tidak pernah pacaran, tapi kan juga ada pengenalan. Dan pengenalan itu tidak bicara berapa lama kita mengenal dia, tapi seberapa besar kita mengenal orang yang kita sayang. Pacaran bertahun-tahun tapi kalau tidak kenal-kenal ya nggak muncul itu rasa sayang. Jadi betapa pentingnya kita itu mengenal dengan benar siapa Allah kita. Nah dari pengenalan itu baru muncullah ini namanya penyembahan. Kita udah bahas ya penyembahan tadi itu apa ya. Saya tidak akan mengulangi ya. Artinya kita menyembah pribadi yang kita kenal. Jangan sampai kita menyembah pribadi yang tidak kita kenal. Kita katakan, oh haleluya, Tuhan. Tuhan siapa? Seolah-olah kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sedang menyembah Tuhan? Ya maaf, saya pernah lihat seorang WL, pemimpin Rusia. Sementara dia berdoa, dia lihat ke sana kemari. Maka dia lihat sesuatu yang mungkin dia takut lupa dengan daftar lagu yang sebentar berikutnya dinyanyi. Apa itu? Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi fokus penyembahan kita itu adalah Tuhan yang kita kenal. Siapa pribadi yang kita kenal? Yang kita katakan Tuhan, yang kita katakan Yahweh itu siapa? Kita harus menyembah Dia dengan rasa hormat. Mungkin kita nggak perlu sujud ya, seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya gitu ya. Orang sekarang katakan apa? Nggak perlu lebay. Tapi apakah hati kita menyembah?
etos penyembahan kita itu jelas. Jangan sampai kita mengatakan Yesus Tuhan Allah Yahweh tapi kita nggak kenal. Indikatornya ya setelah ibadah itu. Kalau setelah penyembahan itu kita tidak sungguh mengalami perjumpaan jamaah Tuhan dalam hidup kita, sehingga ada satu perubahan, kita sedang menyembah sesuatu yang tidak kita kenal. Mungkin ini akan menjadi satu pertanyaan yang menarik. Sengaja saya mancing gitu ya, saudara tanya gitu ya. Yang ketiga, melalui pengenalan kita tahu siapa yang kita sembah. Nah, melalui penyembahan ini kita menjadi semakin intim. Bapak Ibu yang sudah menikah tahu artinya intim. Yang di sini sudah 17 tahun ke atas, mungkin ada yang belum ya. Tahu ya artinya intim. Kata intim itu seringkali dipakai dalam hubungan suami istri. Keintiman, intim itu bukan hanya sekedar dekat ya. Ya. Kalau orang itu hanya dekat, itu bukan intim. Tapi intim itu bahkan dipakai kata itu melekat. Saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama saya sampaikan kepada bapak-bapak kaum pria. Tahu malam kayak lilin itu biasa dipakai mainan atau buat bentuk-bentuk. Nah, sekarang bayangkan kita punya malam warna hijau tua. Terus kemudian kita juga punya malam hijau muda. Nah, kalau dua malam ini dicampur, warnanya jadi apa, Bapak-bapak? Jadi apa? Baru ditanya warna hijau tua dicampur hijau muda, warnanya jadi apa? Sebenarnya jawabannya itu mudah. Ada dua warna yang muncul di sana. Hijau tua kemudaan atau hijau muda ketuaan. Bapak Ibu jangan membuat sesuatu muda jadi rumit. Kita ini sudah siang, jangan tambah sedikit kita ini tambah ngantuk gitu ya. Nah, sekarang untuk kaum wanita, udah tahu ya warnanya tadi itu ya. Pertanyaan saya, ini sudah tercampur toh? Kalau warna hijau tua dengan muda ini sudah tercampur toh? Yang hijau muda kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak, yakin? Sekarang saya tanya lagi, yang hijau muda ada nggak? Ada. Bagaimana mungkin Pak Ibu nggak lihat atau bilang ada? Nah, kita tahu asalnya dari hijau tua dan hijau muda. Nggak konsekuen. Tadi katanya nggak lihat. Ditanya ada apa enggak, bilang ada. Bagaimana kita nggak lihat bisa bilang ada? Ya, ibu-ibu tahu jawabannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan untuk kita semua. Jawabannya hanya dua. Apakah mudah atau terlalu sulit memisahkan hijau tua dan muda yang sudah tercampur tadi? Sulitnya di mana?
pujaan ini. Misalkan itu nggak sama muda. Kalau memang akhirnya harus dipisahkan ya nggak usah dicampur kan. Nah Bapak Ibu, intim itu seperti itu. Jadi bukan sekedar dekat. Kalau dekat saja pisah nggak masalah ya. Tapi kalau sudah intim, ingat perpisahan itu laki-laki perlu seminar. Tapi saya tidak akan bicara tentang seminar Pak Sutri ya. Tidak. Tetapi itulah ya. Seharusnya ketika orang itu terpisah dengan Tuhan rasanya itu sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Tapi ada orang yang terpisah dari Tuhan itu tenang-tenang saja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dosa, itu adalah keterpisahan antara Allah pencipta dengan manusia ciptaannya. Harusnya itu menyakitkan, bahkan menimbulkan kegelisahan, ketakutan, dan lain sebagainya. Buktinya siapa? Adam sama Hawa. Adam, di mana kamu? Tapi mereka jawab apa? Bukan jawab, aku di sini Tuhan. Gitu. Ketika kami mendengar suaramu berjalan-jalan di taman ini, kami menjadi takut. Itu jawaban atau bukan? Oh, tanya di mana kamu, kok jawabannya panjang lebar tapi tidak menjawab pertanyaan. Terus kemudian Tuhan tanya lagi, apakah kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu? Jawabnya apa? Jawab Adam. Wah, dengan lantang dia katakan, perempuan ya, yang kau letakkan di sisi, perempuan yang kau letakkan di sisi. Yang disalahkan ya? Dan ketika perempuan ditanya, nah untungnya ular nggak ditanya, karena sudah tahu ular itu, iblis itu sudah bukan hanya pendusta, bapaknya pendusta. Jadi nggak perlu ditanya, apapun jawabannya itu dusta. Nggak benar. Ya, jangan sampai kita itu jauh dari Tuhan. Bahkan hubungan relasi kita dengan Tuhan itu harus hubungan yang intim. Makanya di sini dikatakan apa? Tanpa keintiman kita tidak dapat mengenal Allah dengan seutuhnya. Jadi pengenalan akan Tuhan itu, makanya kemarin saya bicara apa? Mengasihi Tuhan itu dengan segenap. Makanya ketika kita mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita, maka kita akan mengenal Tuhan itu seutuhnya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang rumit, ini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Karena apa? Karena dimulai dari itu. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, tapi kita merespon. Jadi sebuah ibadah itu harus didasari oleh pengenalan akan Tuhan. Maka muncul penyembahan, dan penyembahan itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Dalam pengertian apa? Kita semakin mengenal Tuhan, semakin intim, dan kita mengenal Dia dengan utuh. Ya, memang kita tidak sempurna, sehingga ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita ini tidak selalu terus bertanya mengapa dan mengapa dan mengapa. Kalau kaki kita luka, jangan terus bertanya kenapa toh kakiku ini kok bisa begini, kenapa sih aku tadi kok bisa kesandung, kenapa sih saya kok nggak hati-hati. Kira-kira luka itu
Selesai nggak masalah? Nggak selesai. Kita harus menyelesaikan masalah itu. Kalau kaki kita luka, ya harus diobati. Dan obat itu tidak menyenangkan. Kadang perih, kadang malah buat renyang-renyang. Beberapa hari yang lalu, saya itu merasa nggak enak di kaki saya. Pikir saya punya apa namanya itu, Hotin cream yang warna merah itu. Tulisannya Hotin cream. Hotin cream. Ya, Bapak Ibu tahu. Tangan saya juga ini, kaki saya juga tak keluarnya itu. Akibatnya apa? Panasnya itu bukan hanya semalaman Bapak Ibu, sampai 2 hari gitu. Apalagi kalau habis mandi gitu, rasanya itu panas. Tapi di malam saya bisa tidur dengan enak. Di malamnya itu, malam sebelumnya saya kepanasan luar biasa. Nah, untuk kita mengenal dengan Tuhan, kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mudah. Tantangannya tidak gampang. Sekarang untuk berdoa saja gangguannya. Ya, itu yang dari diri kita ya. Doanya jam 9 malam, akhirnya jam 5 pagi. Saat teduh jam 5 pagi, selesainya jam 10. Hebat ya, orang pikir hebat. Tapi ya, saat teduh betul gitu ya. Teduh gitu. Atau sebaliknya, ketika kita bangun pagi, kita hari ini saya mau saat teduh ini, saya mau ambil waktu teduh gitu. Sambil goreng tempe, sambil masak air. Ya apa yang kita dapat? Sehingga persoalan itu selalu muncul dan kita tidak siap. Jadi, apa saja? Wih, susah nih Pak. Have a personal relationship with God. Persembahkan Pak Kaji. Iya Pak. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Membutuhkan hubungan. Di situ dipakai kalau kata bahasa itu apa? Kata bahasa yang sudah selesai tapi masih berlaku sampai hari ini. Ya. Saya memiliki hubungan pribadi, itu yang dimasukkan keintiman. Bayangkan kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Kita ngomong apa, kita yakin Tuhan dengar. Tuhan ngomong apa, kita ngerti. Kita paham. Bapak Ibu tahu bahasa isyarat? Yang ada di sini pasti saya percaya tahu bahasa isyarat ya. Ketika kita masih kecil, orang tua kita itu sedang ada tamu, terus kemudian kita harus mondar-mandir, terus orang tua kita itu apa? Dengan matanya itu, ya kan? Kita ngerti ya, artinya apa? Wah, yang tenang gitu ya. Tapi coba anak sekarang, malah dipertegas loh. Jadi mamanya bilang, apa mak? Jadi maksud kita itu supaya orang nggak tahu, malah responnya membuat banyak orang tahu gitu.
saya masukkan di sini? Tuhan tuh nggak perlu bentak-bentak kita, nggak perlu teriak keras sama kita, gitu ya. Kalau kita kenal Tuhan itu kita ngerti, oh iya, maaf, ampuni hamba. Sadar gitu. Nggak perlu harus ditunjuk-tunjuk gitu. Bapak Ibu kalau pergi ke dokter, kadang-kadang dimarahin sama dokter itu. Tapi ada nggak pernah protes sama dokter karena dimarahin? Nggak ada. Rumah dokter, kenapa obatnya nggak diminum? Iya dokter lupa. Jadi kalau misalnya Pak Pendeta yang kenapa Bapak itu lakukan ini? Memang itu urusan Bapak. Bapak itu siapa? Ini kan urusan saya. Ini bukan karena pendetanya sok berkuasa harus didengar gitu ya. Nah ini yang katanya hamba Tuhan aja nggak didengar, apalagi Tuhannya, gitu. Pelayannya aja nggak didengar. Yang melayani Tuhan juga nggak didengar, apalagi Tuhan yang punya pelayan ini. Kira-kira lebih didengar nggak? Saya yakin. Alkitab mencatat dengan jelas. Kitab Nabi-Nabi, Tuhan menghukum umatnya. Saya tidak sedang berbicara soal hamba Tuhan harus benar gitu, selalu benar gitu, tidak. Tetapi ini masalah sikap. Ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau. Kalau bahasa sederhananya gitu. Kita nggak terus tanya mengapa Tuhan, kenapa Tuhan diem, kenapa Tuhan ini. Kita mengerti. Karena ada keintiman antara kita dengan Tuhan. Jadi bukan merasakan Tuhan atau Allah. Kadang-kadang banyak orang Kristen ini ingin merasakan Tuhan. Rasanya kayak apa sih? Tuhan itu kira-kira rasanya kayak apa? Asin, asam, manis, atau pahit? Ini bukan soal rasa, karena rasa itu seringkali berubah. Dan perubahan itu bukan bergantung kepada apa yang kita rasakan, bergantung pada kita. Hari ini kita makan nasi goreng. Saya minta komentar ibu-ibu, rasanya pedas, terus enak, pedas, gurih. Kalau boleh nambah lagi, sayangnya tadi kenapa saya nggak nambah? Lagi, Bapak bisa tambahin komentar khusus nasi gorengnya. Bukan supaya yang masak senang, bukan. Nah itu soal rasanya kita berbeda-beda. Jadi mengenal Tuhan itu bukan soal rasa, soal hubungan, relasi kita dengan Tuhan. Dan hubungan itu begitu pribadi. Kalau keselamatan itu pribadi, relasi itu pun juga pribadi, nggak bisa nonot. Apa? Suwargo. Oh enak. Ngapain nonton ya? Dulu waktu saya sekolah SMP itu, ya SD atau SMP, di depan rumah saya kan ada gedung bioskop ya. Ya kadang-kadang dipakai bioskop, kadang-kadang pakai food truck, kadang-kadang dipakai wayang orang, kadang-kadang dipakai kopra.
namanya anak-anak kan ingin nonton ya, tapi nggak punya duit. Caranya gimana? Zaman dulu istilah ngerombol ya. Enggak, saya agak lebih sopan. Jadi ada orang datang, Le, menurut Le. Jadi ada orang di saya itu, ini yang salah menurut Le. Ngapa? Ingin nonton. Ya wes, ya ganteng ya. Setelah masuk lewati pintu masuk itu sudah lari, sudah cari tempat duduk. Yang penting bisa masuk. Tapi sekarang nggak nonton. Jadi Bapak Ibu, karena keinginan yang begitu dalam itu ditimbulkan dari pengenalan yang saya ingin nonton, makanya apapun upaya saya lakukan gitu ya. Nah itu hal-hal yang sifatnya lahiriah aja kita berusaha keras. Ya harusnya hal-hal yang rohani kita jauh lebih keras mengenal Tuhan. Jadi pengenalan akan Allah itu adalah sangat penting. Jadi bukan hanya sekedar siapa Tuhan yang kamu percaya, Yesus Kristus. Kenapa kamu percaya? Karena Dia Tuhan dan Juru Selamat. Terus bagaimana dengan hidupnya orang yang katanya Pak Karsi tadi itu hidup baru itu manusia baru itu bagaimana? Jadi nggak berhenti sampai di sini. Harus ada perubahan. Makanya ada dua problem yang kalau kita analisa itu adalah masalah kesuaman ibadah. Apa artinya suam? Anget-anget kuku. Kalau agak yang nggak enak lagi anget-anget tai ayam. Orang-orang ini keterlaluan. Depannya enak ya, belakangnya ini ya. Tapi ya kadang-kadang manusia ini lucu ya. Sudah tahu itu tai ayam, dia nggak puas lihat, masih dipegang lagi, nggak puas pegang, masih dicium lagi. Betul. Ya karena ya itu. Nah suam-suam itu nggak panas dan nggak dingin. Nah ini konteksnya ini di gereja Tuhan di Jemaat Laodikia. Ada satu daerah di mana di sana itu ada sumber air panas dan sumber air dingin. Air dingin itu menyegarkan, air panas itu menyembuhkan. Seperti kalau kita pergi ke Cangkar itu, nah kan ada air panas ya, air belerang juga, enak kan kita berendam di situ. Iya kadang-kadang ya ngeri-ngeri juga ya berendam sama kita itu orang-orang yang budisan pun. Bukannya malah ketularan. Orangnya rontok tempelnya ke kita. Ya Pak Lantai, pernah ke sana Pak? Belum. Belum, aduh kasihan. Sudah berapa lama di Jawa? Ini saya tidak sedang membuli Masa. Ya. Jadi satu ketika itu air dari sumber air dingin dan air panas itu karena satu kesalahan dari PDAM-nya itu ya tercampur. Makanya kalau kita baca kitab Wahyu tentang Jemaat Laodikia ini, aku memuntahkan engkau. Sekarang air panas dicampur air dingin. Kalau air panasnya di tempat air panas tadi dicampur air di galon itu masih enak diminum ya. Ini air belerang campur air dan itu rasanya itu mau muntah. Artinya kondisi suam kuku itu kondisi yang sama sekali kalau di perut itu rasanya apa? Terus tak karu-karuan gitu ya, rasanya itu udah mau sudah di sini gitu ya. Pokoknya nggak enak.
Jadi kesuaman di dalam ibadah itu bisa terjadi. Masalahnya sebenarnya dua aja. Kalau tadi sudah disinggung sama Pak Karji ya. Masalah pertama ini adalah kepuasan. Orang kalau udah nggak puas dengan ibadah, akhirnya bosan. Betul ya? Jadi kalau beribadah jangan cari kepuasan. Ingat di awal kita mengatakan ibadah itu adalah respon kita, bukan mencari kepuasan. Makanya muncul pujian, muncul penyembahan, muncul pengucapan syukur, bukan mencari kepuasan. Ibadah itu bukan tentang soal siapa saya, tetapi apa tujuan Tuhan bagi hidup saya. Jadi kalau kita melayani supaya orang puas, tidak ada satupun yang puas. Bahkan kemarin saya ingat pertanyaannya Pak Kris ya, bagaimana bisa memuaskan dari kelompok usia kecil sampai muda sampai tua? Nggak bisa. Nggak bisa. Dalam satu waktu kita bisa memuaskan banyak orang. Ya, jadi jangan berkecil hati walaupun hanya 20 orang yang nyanyi, yang 40 orang nggak nyanyi. Ya, minggu depan lagunya khusus untuk yang 40 orang. Supaya yang minggu ini 40 orang nggak nyanyi, minggu depan dia. Jadi memuaskan itu bukan tujuan sebuah ibadah. Mencari kepuasan. Kan kita nyanyi ini kan. Senangkan kerinduan siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Enggak gitu dalamnya. Dan kita sering nyanyikan. Bukan soal kepuasan. Yang kedua tadi sudah disinggung, rutinitas. Ya. Saya nggak usah berdalam. Bapak Ibu tadi saya sudah ditolong Pak Kasih penjelasannya gimana. Yang namanya rutinitas ya sama dengan kepuasan. Ujungnya itu akhirnya apa? Ya itu saja. Gitu loh. Liturgi kita dimulai dengan apa? Beberapa orang dulu tidak tahu mulai dengan apa. Persiapan ibadah atau panggilan ibadah. Terus kemudian waktu, terus kemudian Pengakuan dosa. pengakuan dosa. Terus Iman Rasuli. Bapak Ibu nggak usah takut. Terus Mbak, sembahan, sapaan, terus berdoa berkat, betul. Kami punya liturgas itu berdirinya di sini, Bapak Ibu. Jangan apa? Jangan sampai liturgas ini salah. Kenapa? Jemaat ini sudah tahu susunan liturgi. Bukan hanya soal kelewatan,
Pak nggak nunggu jemaat berdiri itu sudah. Yang itu Gus tambah gemeter. Gus nyanyi tambah salah-salah. Sampai pengakuan iman rasul itu loh, yang harusnya yang pertama jadi yang kedua. Itu bisa terjadi. Kalau di poster slide doa Bapak kami diucapkan nggak? Kenapa? Diucapkan Pak, diucapkan. Ada yang diucapkan, ada yang nggak diucapkan. Kami di kesannya nggak diucapkan, dinyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Enak dinyanyikan atau diucapkan? Ya yang susah nyanyi yang dinyanyikan, suka diucapkan. Ini bukan satu keharusan, tapi ketika kita sudah terbiasa dengan liturgi seperti itu, akhirnya kita nggak bisa rasa. Biasa. Akhirnya ibadah itu hanya flat. Sekarang flat itu kan lebih sini, datar gitu. Jadi nggak ada frekuensinya gitu ya. Karena kalau radio itu kan ada frekuensinya ya. Jadi kita itu nggak bisa tune in. Gelombangnya itu nggak kena gitu. Tutup aja. Dari awal sampai akhir nging terus gitu. Nggak ketemu itu channelnya. Kan bahaya. Mulai dari fotum sampai doksologi nggak dapat. Karena itu sesuatu yang mungkin. Jangan sampai itu terjadi di dalam ibadah kita. Kita akan menginginkan satu ibadah yang benar-benar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan itulah kita ketemu tune-nya. Kayak kita main gitar itu kan, kalau tune-nya nak kena kan. Kenapa sih kalau orang ngetes mic itu selalu 1, 2, 3 1, 2, 3? Kenapa nggak dilakukan 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10, 11, 12? Ya karena memang tune-nya seperti itu gitu loh. Bahkan untuk mic yang kualitasnya bagus itu nggak boleh digini.
begitu bermacam-macam ya, aturan-aturan ya kan. Dan akhirnya itu membuat kita menjadi terjebak di dalam rutinitas. Kalau orang Kristen pergi beribadah pakai sepatu atau pakai sendal? Sepatunya warna merah atau hijau? Tapi nggak apa-apa sekarang pakai warna hijau. Ya kalau gitu sudah berhijab. Jadi tidak membahayakan ini. Ya, rutinitas ini sebenarnya bukan sesuatu yang menyenangkan, justru akhirnya apa? Membosankan. Nah, sekarang baru saya ajak baca ya. Tadi kan ngantuk-ngantuk diajak baca, sekarang sudah terbuka, baru kita baca. Mari kita baca. Ini terlalu kecil. Baca ini aja. Satu orang saya minta tolong baca. 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 38. Kalau di depan nggak terbaca, dibacain di Alkitabnya. Silakan. Yang nggak ngantuk. 1 Raja-Raja 18 ayat 37 dan 38. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ini peristiwa apa Bapak Ibu? Iya. Nabi Elia ya, menghadapi siapa? Menghadapi Nabi Baal. Nabi. Ada 2 macam ibadah. Ibadah yang benar dan ibadah yang salah. Cirinya apa? Ibadah yang benar, dia menyembah Allah yang benar. Allah Israel adalah Allah Yahweh. Sedangkan ibadah yang tidak benar dalam konteks ini adalah Allahnya Baal. Dan salah satu ritual penyembahan Baal itu adalah memberikan persembahan korban manusia, khususnya anak-anak. Jadi anak-anak itu dipersembahkan sebagai korban untuk dewa Baal. Yang kedua, ibadah yang benar itu ada relasi yang benar. Jadi kita sudah bicara relasi. Kalau Allahnya benar, berarti dia berrelasi dengan Allah yang benar. Sedangkan ibadah yang tidak benar, dia berrelasi dengan Allah yang tidak benar. Akibatnya apa? Mereka teriak-teriak, ya Baal, Baal, panggil Baal, 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 nggak ada kata. Sampai mereka itu mengiris-iris tubuhnya itu, sampai luka-luka itu. Buat ritual sunnah Baal nggak datang, tidak mendengar doa mereka, tidak mendengar teriakan mereka. Dan ciri yang ketiga, ibadah yang benar, ada interaksi antara Allah Yahweh dengan Israel umat. Ada interaksi, ada dialog, ya. Sedangkan ibadah yang tidak benar seperti listrik padam. Jadi walaupun orang kita bilang apa, stop apa, saklar itu apa? Saklar dibilang apa? Orang Blitar. Lampu nih petain. Ya, petain itu loh.
nggak ada aliran listrik, walaupun diceklek-ceklek lampu nggak nyala. Artinya ibadah itu nggak connect ya. Istilah sekarang itu apa? Bukan cuman loadingnya itu lambat, nggak connect sama sekali. Jadi kalau di HP itu munyer kayak gitu, kita tunggu sampai marah-marah gitu. Ya itu, kita harus paham bedanya seperti ini. Allah yang benar, relasi yang benar, ada komunikasi, ada interaksi. Kita berdoa, kita mendengar Tuhan lewat firman-Nya. Tetapi dalam realitanya apa? Kita mencoba berdiri di antara duanya. Dan itu tidak mungkin. Kita berdiri antara Yahweh dengan Baal itu tidak bisa. Kita berdiri di antara Allah dengan yang bukan Allah. Tidak bisa. Ini bukan sebuah kenetralan gitu ya. Tetapi ini ada sebuah pilihan. Kita mau menyembah Allah. Makanya kemarin saya katakan, Yosua katakan apa? Kalau kamu anggap tidak baik menyembah Allah Yahweh, putuskan hari ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Yahweh. Banyak orang mengatakan dia mengenal Allah, tapi tidak berelasi dengan. Bapak Ibu kenal seseorang tapi tidak pernah ngomong. Enak? Ya nggak enak. Nggak pernah komunikasi. Merespon Allah itu tidak sama dengan Tuhan itu maha hadir, nggak perlu dihadirkan ya. Mari kita menghadirkan Tuhan. Pernah dengar itu? Tuhan yang mau hadir. Tuhan itu maha hadir, nggak perlu dihadirkan. Dia pasti Tuhan hadir dan kita meresponi kehadiran. Jadi Tuhan nggak perlu dihadirkan ya, walaupun di hidung kita ada ya. Seneng lagu kontemporer, katanya mau yang lagu tempo dulu. Tuhan tidak sedang menghadirkan Tuhan, tapi kita merespon kehadiran Tuhan. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, dalam rumahnya. Tuhan itu hadir di rumahnya. Dan rumah Tuhan itu sebenarnya adalah hati kita. Respon terhadap Allah. Jadi ibadah yang benar itu seperti apa? Seperti yang dilakukan Nabi Elia. Ada 3 hal. Yang pertama, dia punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Hamba yang baik adalah melayani Tuhan yang baik. Jadi dia menaikkan doa kepada Allah yang dia kenal. Dan yang luar biasa ini di ayat 38 tadi apa? Bapak Ibu tahu bedanya mezbah yang dibuat Elia dengan nabi-nabi Baal. Elia itu buat mezbah. Di atas mezbah itu ada tumpukan kayu.
Di atas tumpukan kayu itu ada korban bakaran. Di pinggir mezbah itu digali parit. Terus kemudian dia siram air itu sampai parit itu penuh dengan air. Siapa yang pernah nyalakan kayu basah? Kira-kira kalau kita ada di situ mau bantu Elia nyalakan kayu itu bisa nyala 100% tidak nyala. Tetapi firman Tuhan katakan api Tuhan menyambar. Artinya apa yang didoakan oleh Elia itu dijawab Tuhan dengan panen. Ya. Ada doa. Kedua, Elia mengenal Tuhan. Lagi-lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan kita mengenal. Dan yang juga sangat penting, Elia itu tahu agendanya Tuhan. Jadi antara agendanya Elia dengan Tuhan itu matching. Makanya ibadah itu sebenarnya hanya melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Tuhan mengubah umatnya untuk menyembah Dia. Jadi sebenarnya kita ini tidak diubah menjadi makhluk lain. Ya kan? Kalau saya menjadi manusia baru terus kemudian wajah saya berubah gitu ya, rambut saya jadi berubah, bentuk badan saya jadi lain gitu, tidak. Ya kita ya tetap seperti kita apa yang ada. Tapi kita menjadi pribadi yang menyembah Dia. Apa yang perubahan yang terjadi? Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, kejadian apa? Api Tuhan menyambar korban bakaran Elia itu. Mereka sujud serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Sekarang bandingkan dengan doanya ini. Apa yang Elia mau? Supaya mereka tahu bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan itu terjadi, didengar Elia apa yang dikatakan umat Israel. Dan perubahan yang kedua apa? Maka berkatalah Elia, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, jangan biarkan seorang pun lolos. Dan kalimat terakhir katakan apa? Elia membawa nabi-nabi Baal itu ke sungai Kison dan di sana membunuh mereka semua, menyembelih. Kalau di terjemahan baru itu menyembelih. Ngeri ya? Tapi itu yang harus dilakukan. Selain kembali kepada Tuhan berarti harus membuang Allah lain. Jangan balik kepada Tuhan, di belakang masih simpan sesuatu. Nah itu ibadah Tuhan tidak berkenan. Terjadi perubahan, bahasa kerennya transformasi ya. Bukan transportasi ya. Apa yang berubah? Pikiran, cara berpikir berubah, hati berubah, dan itu akan mengubah tindakan. Jadi hanya nggak berhenti di sikap saja ya. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang tahu nggak? Kisah Para Rasul itu judulnya apa? Kitab Kisah Para Rasul. Para Rasul itu judulnya apa? A C T S, yaitu X, dari kata action. Action itu tindakan. Makanya kita baca seluruh kisah Para Rasul itu bicara tentang
pekerjaan-pekerjaan, tindakan-tindakan, perubahan-perubahan yang dilakukan melalui tindakan. Jadi tindakan kita juga berubah. Saya akan secara cepat. Ada 4 prinsip ibadah. Yang pertama, ibadah adalah dialog, ya, antara siapa? Tuhan dan umat. Tuhan dengan umat. Kalau dialog itu berarti ya 2 arah gitu ya. Kita mengenal Allah melalui firman-Nya, melalui ujian, bahkan melalui doa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau dalam sebuah ibadah, salah satunya ibadah minggu, ujian, firman dan doa itu sama-sama pentingnya. Jadi ketika Bapak Ibu pemimpin ujian itu mempersiapkan ujian, Bapak Ibu itu sama seperti mempersiapkan sebuah khotbah. Hanya kalau khotbah itu kita buka Alkitab, kalau ujian itu khotbahnya lewat nyanyian. Aku diberkati sepanjang hidup, diberkati persembahan kami sedikit. Kok sedikit? Karena mengucap syukur tapi kok sedikit ya? Ya kan janda miskin itu berikan persembahan berapa? 2 peser, cuma setengah ringgit. Itu kalau dirupiahkan sekarang mungkin cuma 2.000 ya. Mungkin saya bukan orang keuangan, saya tidak tahu. Karena uang paling kecil sekarang pecahan kan 2.000 ya. 2.000 itu pun hanya untuk bayar portal dan parkir. Ya, kita kasih persembahan berapa? Ya, Bapak Ibu yang paling tahu. Melalui ujian kita juga bisa menyampaikan firman. Janda miskin itu bukan memberikan sedikit, dia memberikan seluruh miliknya. Itu satu pengajaran supaya orang itu kembali kepada Tuhan. Makanya ada pujian apa? Bertobatlah dan balik pada Bapa. Biasanya itu dinyanyikan pengakuan dosa. Ya. Bapak itu sudah mulai mengingat lagu-lagu itu ya. Itu kan. Liturgi itu hanyalah tatanan untuk mengatur hubungan itu. Jadi mau gereja Protestan, Pantekosta, Karismatik sebenarnya semua punya liturgi. Kita nggak boleh katakan orang Pantekosta sama Karismatik nggak punya liturgi. Liturgi mereka ya seperti itu, gitu ya. Mereka mengatur ibadah seperti itu. Jadi masalah yang menjadi konsentrasi itu bukan bagaimana liturginya, apakah di dalam liturgi itu firman Tuhan diberitakan, pujian dinyanyikan, doa diangkat. Yang kedua, sesungguhnya pemimpin ibadah itu adalah Tuhan sendiri. Karena apa? Kemarin saya katakan, masih ingat, ibadah itu adalah milik Tuhan. Kalau ibadah itu milik Tuhan, berarti yang memimpin ibadah itu Tuhan. Oleh karena itu seorang pemimpin ujian, 2 hal yang dia lakukan. Pertama, dia harus seorang yang mendengar. Jadi kalau perlu ditambahkan, mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan kehendak. Jadi bukan
bukan karena pinternya dia nyanyi, pinternya dia itu kerja tim dengan pemusik gitu ya, bukan itu. Apakah yang kita lakukan ini adalah dalam arah mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi liturgi adalah cara untuk menolong umat merespon. Jadi melalui liturgi, kalau tadi itu ibadah itu ditata, yang kedua melalui liturgi umat itu ditolong untuk bisa merespon. Tuhan, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti PowerPoint-nya saya kirim ke hamba Tuhan masing-masing. Jadi supaya Bapak Ibu nggak foto-foto gitu. Ya, tapi ya di foto nggak apa-apa. Gitu. Karena kalau tadi Pak Kapsi kalau mau lewat, Bapak Ibu nggak foto, balikin lagi. Ya, apa ada PowerPoint-nya bisa dibagi nanti. Yang ketiga, ibadah adalah sebuah pengajaran. Bapak Ibu, kalau kita masuk kelas, kita keluar duluan, kita murid yang baik kan? Atau kalau kita terlambat? Enggak ya? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya? Ya sudah, enggak apa-apa. Daripada Bapak Ibu nanti terus kemudian saya ngomong terus Bapak Ibu keluar pulang gitu ya. Saya belum selesai Bapak Ibu pulang, enggak apa-apa. Karena ini bukan ibadah. Itu dilakukan selama ibadah, mulai dari khotbah sampai doxologi. Itu satu pengajaran. Itu satu paket Bapak Ibu. Bapak Ibu paling senang dengan paket ya. Paket hemat, PAHE 1, PAHE 2, PAHE 3 gitu ya. Pergi ke roket itu ada paket. Menarik gitu ya. Nah seharusnya ibadah itu juga menarik ya. Karena ini satu paket. Jadi kalau kita ketinggalan satu saja, kita kehilangan makna itu. Pengajaran itu enggak lengkap. Makanya dulu seringkali ada candaan gini, ada pertanyaan, oh kamu tahu nggak Gubernur Sulawesi Tenggara? Atau paling waktu pelajaran itu kamu nggak masuk. Pas pelajaran itu kamu pamit pergi ke kamar kecil. Jadi nggak dengar. Jadi kita nggak lengkap mendapatkan pengajaran. Makanya betapa pentingnya kita itu, baik itu pengkhotbah, ya, pemimpin pujian, musik dan lain sebagainya itu, makanya di sebuah ibadah itu ada tema. Kadang-kadang sudah ditaruh tema yang mimpin pujian. Masuk, aku seneng lagu ini ya, aku pilih lagu ini. Ya maaf Bu BK ya. Ini bukan masalah bisa nggak bisa. Kita membuat satu ramuan, ya kan? Yang bisa menjadi satu pengajaran yang utuh. Jadi ketika orang mulai dari fotum sampai doxologi ini mendapatkan satu gambaran pengajaran yang jelas. Jadi nyambung gitu, nggak terpisah-pisah. Nah untuk praktek seperti itu perlu sesi sedikit, ya. Karena harus ada praktek, ada persiapan. Sebenarnya ketika kami mengikuti seminar ini ada praktek juga. Prakteknya itu kita beribadah bersama seluruh jemaat. Kapan Pak Ersi? Nanti atur waktu lagi kan. Mungkin kita harus keliling lagi ya. Jadi kita ngikuti ibadah di Bekasi. Ya. Setelah ibadah kita ngomong-ngomong sama pelayan ibadah gitu ya. Lihat apa yang harus ditata. Ya. Mungkin konsentrasi kita ke ibadah minggu gitu ya, nggak semua ibadah. Berinteraksi tadi sudah saya singgung.
dalam ibadah itu. Makanya ada bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan itu bukan sekedar baca bergantian ya Bapak Ibu ya. Kalau di gereja lain itu isinya respondia, berrespon. Bahkan kalau di GKI itu ada yang bagian apa itu, litani itu ya. Hukumannya itu litani. Jadi yang mimpin itu, jadi misalnya baca Mazmur 100 itu dinyanyikan. Ya itu hanya itu variasi bagaimana jemaat itu merespon, gitu, berinteraksi, terutama berinteraksi dengan Tuhan. Nah, ibadah kita adalah ibadah Tuhan. Doksologi itu bukan sekedar soal akhir dari ibadah. Doksologi itu adalah respon. Mari kita nyanyikan. Doksologi adalah satu pengakuan Allah Tritunggal, dan itu harus dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Beda. Harusnya beda. Yang terakhir, praktekkan besok hari Minggu. Sekarang peran pemimpin ibadah atau usia. 1. Mari kita baca. Seorang pemimpin ibadah harus seorang penyembah. Bagaimana dia mau mengajak umat menyembah kalau dia sendiri bukan seorang? Dia harus dimulai dari seorang pelayan ibadah. Bekerja sama dengan pemusik, bekerja sama dengan pengkhotbah, bekerja sama dengan tim pelayanan yang lain. Kedua, bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi menyerahkan otoritas ibadah itu di tangan Tuhan. Ingat sekali lagi, ibadah itu milik Tuhan. Jangan kita maunya sendiri. Ya. Berikutnya, seorang pemimpin ibadah dia harus membawa umat fokus kepada Tuhan. Jadi seperti di yang saya sampaikan kemarin, seorang pemimpin ibadah itu harus peka ya. Jangan berpatokan kepada panjang pendeknya lagu ya. Walaupun juga nggak boleh juga gini seorang pemimpin. Ada sukacita? Nggak ada yang jawab. Saya melihat wajah-wajah yang tidak ada sukacita. Sementara yang ngomong gitu juga nggak kelihatan wajahnya. Dan kita ini membawa umat untuk fokus kepada Tuhan. Makanya
ketika jemaat nggak nyanyi bisa jadi dia nggak tahu lagunya. Kalau memang seperti itu, terus kemudian kalau antara kita dengan pemusik itu nggak setem, ya jangan terus dilanjutkan gitu ya. Kita harus berani menghentikan nyanyian itu, stop dulu. Kita nggak sama. Supaya apa? Nyanyian itu dinyanyikan dengan benar dan kita sungguh-sungguh bisa menyanyikan dengan baik. Ya. Jangan sungkan ya. Dan juga harus kalau melihat misalnya bapak-bapak gitu ya, biasanya bapak-bapak ya, walaupun nggak semua ya. Mari bapak-bapak kita nyanyikan lebih dahulu bait yang pertama gitu ya. Terus lagi, walaupun ada singer memuji, seorang pemimpin ibadah itu jangan bergantung sama nanti lama-lama yang nyanyi hanya disuruh sama singernya. Ya, jadi kita tujuannya itu membawa umat kepada Tuhan. Berikutnya, di dalam ibadah ini 1 menit ya, kesempatan dan semangat untuk merespon bersama. Jadi tujuan dari seminar ini adalah supaya kita itu sungguh merasakan bahwa ibadah ini adalah milik semua yang beribadah. Jadi bukan miliknya pelayan ibadah, bukan miliknya liturgus, bukan miliknya pemusik, bukan miliknya pengkhotbah, tapi kita semua merespon ibadah itu bersama-sama. Dan yang terakhir, tentu saja ibadah itu harus berpusat kepada Kristus supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan kasih closing statement tadi. Jadi 2 hari ini Bapak Ibu kita sudah bicara tentang ibadah. Mungkin nggak sampai 1 jam ya saya sampaikan. Namanya closing itu kan nggak lama-lama ya. Ya, saya mengutip dari bukunya John Frame, Worship in Spirit and Truth, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia menuliskan seperti ini. Pak Buyung, bisa terbaca dari sana? Bisa terbaca? Memang belum saya tampilkan. Saya tampilkan.